terkait yang namanya benchmarking analysis. Apa sih benchmarking analysis itu? Kenapa sih penting? Jadi benchmarking analysis itu sebenarnya bisa dilakukan nggak hanya di finance, jadi banyak banget fungsinya. Intinya adalah membandingkan performa suatu perusahaan kalau di konteks keuangan itu ya laporan keuangannya dengan kompetitor langsung, atau bisa juga menurut industrinya. Misalkan kita ngebandingin perusahaan di sektor pertambangan atau misalkan di sektor perdagangan gitu dengan sektor perdagangan lainnya, atau kita bandingkan dengan rata-rata industri itu seperti apa sih. Jadi kita bisa tahu dengan jelas gimana sih performa kita sebelumnya. Kan sebelumnya teman-teman udah melaksanakan itu ya, horizontal dan vertikal ya. Iya Pak, sudah Pak. Itu kan lebih ke sentris perusahaan ini sendiri, tapi kita nggak tahu persis gimana sih sebenarnya si performa perusahaan kita itu sebenarnya dibandingkan dengan yang lain. Apakah kita memang benar-benar paling baik atau enggak? Jadi kita bisa membandingkan bagaimana sih performa keuangan kita sebenarnya. Seperti itu. Ini caranya gimana ya? Lebih simpel sih, jadi cuma kita cari data keuangannya, dianalisis. Yang analisis apa? Di IDX. Lalu udah diajarin caranya gimana. Jadi kita analisis, misalkan kita kayak kemarin saya kasih kalian itu sektor manufaktur, nah subsektornya adalah makanan minuman. Kita bisa cari. Terus lakukan analisis vertikal dan horizontal. Nah si laporan, ini kembali ke yang kedua ketiga terbalik. Jadi si laporan keuangannya ini carinya yang sebanding. Maksudnya si market capitalization itu nggak terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh ntar kita terlalu jomplang. Misalkan sales yang satunya berapa triliun, yang ini cuma miliar misalkan, jadi nggak kelihatan sebenarnya. Kita itu compete-nya harus dengan yang sebanding. Ya, ntar kita bisa cari dari market capitalization. Jadi untuk mencarinya itu kita carinya dengan cara si total saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut yang ditawarkan kepada publik dikali harga saham pada saat tertentu. Misalkan kita mau nutup tahun 2019, kita kalikan misalkan jumlah sahamnya itu ada 1 juta lembar saham, dikali saham saat itu ada harganya itu 1.000 misalkan per lembar saham, berarti market capitalization-nya itu ada sekitar 1 triliun berarti. Kalau lebih kayak gitu cara ngitungnya. Ntar kita cari pembandingnya, ada nggak sih perusahaan yang di sektor yang sama yang kapitalisasi pasarnya itu dekat-dekat lah 900 miliar atau 1 triliun lebih sedikit misalkan. Ntar kita cari, lalu kita bandingkan si performa perusahaannya melalui si analisis horizontal vertikal yang udah kita pelajari. Nanti dari situ kita bisa menarik kesimpulan gimana sih sebenarnya performa kita itu dibandingkan dengan kompetitor. Atau sebagai investor misalnya kita bisa tahu nih, untuk industri ini dengan kapitalisasi pasar sekian, kita lebih baik invest di perusahaan ini misalkan. Jadi banyak yang bisa kita pelajari dari benchmarking tadi ini. Misalnya ada yang mau ditanyakan nggak? Simpel ya, nggak terlalu susah, cuman ini butuh kerja keras karena datanya kita harus emang data mining, terus kita bisa melakukan analisis dengan baik, kita harus mengerti si cara melakukan analisis seperti apa, sehingga kita bisa menarik kesimpulan yang benar gitu. Habis ini ada pertanyaan nggak? Mau nanya. Boleh, monggo. Kompetitornya itu maksudnya perusahaan yang satu bidang, maksudnya dengan bidang yang industri yang sama atau dengan besar pasar yang sama gitu? Biasanya itu dengan industri yang sama, karena kan yang dicari itu adalah dengan direct kompetitor. Artinya kompetitor yang langsung bersinggungan dengan bisnis kita. Misalkan kalau makanan siapa ya? Misalkan makanan lah, ICBP misalkan sama siapa ya yang sebanding ICBP kuat sendiri. Kalau tambang lah, pertambangan misalkan Bukit Asam, terus Adaro sama misalkan Antam misalkan. Itu kurang lebih bersama mereka kan di pertambangan ya, ada yang batu bara, si Adaro sama misalkan Adaro sama tadi apa PTBA, mereka kan batu bara misalkan kan head to head ya. Kita bandingin nih misalkan siapa sih yang menghasilkan revenue-nya lebih banyak, terus ntar kita bisa tahu dari revenue kan kita tahu gross profit misalkan ya. Kita bandingkan, oh ternyata beban usaha dari PTBA ternyata misalkan lebih tinggi dibandingkan apa tadi satu lagi teh
PTBA sama Adaro ya, sama Adaro tuh lebih berat mana sih? Kan kita tahu nih gross profit marginnya lebih besar mana. Artinya kita tahu perusahaan untuk memproduksi jumlah sekian itu beban usahanya lebih tinggi dibandingkan kompetitor, sehingga bisa tahu sebagai investor misalkan gitu. Jadi membandingkannya sama yang sebanding dengan satu industri yang head to head gitu. Atau kalau misalkan atau tambahannya misalkan udah ada data sekunder nih, kita udah tahu namanya industry average. Jadi kita udah ada udah ada yang menganalisis untuk sektor ini, misalkan rata-rata margin, misalkan gross profit marginnya adalah 20%. Berarti ketika kita menganalisis, ternyata PTBA itu gross profit marginnya ada di 40%, berarti dia performanya sangat baik. Atau misalkan ternyata yang kompetitornya itu di bawah 20%, berarti dia secara industri dia itu performanya di bawah rata-rata gitu. Jadi memang kita lebih baik ke invest ke yang si gross profit marginnya lebih tinggi gitu. Jadi ini alat bantu untuk kita sebagai misalkan analis keuangan mengambil keputusan terkait kita itu lebih baik invest kemana sih misalkan, atau kalau dari sisi internal pemilik perusahaan atau manajer kita tahu kita harus memperbaiki di sisi mananya sih sehingga kita bisa memperbaiki performa perusahaan. Kurang lebih kayak gitu ya. Dipahami ya? Siap, Pak. Paham, Pak. Oke. Kalau ini kan mungkin udah kebayang ya. Ini mungkin saya kasih contoh sedikit untuk gimana sih contohnya untuk benchmarking itu. Ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Ya, Pak. Oke, jadi ini kurang lebih contoh yang akan kalian lakukan hari ini ya. Jadi karena ini masih latihan, jadi masih sederhana. Mungkin ntar di UASnya agak sedikit lebih kompleks. Di sini misalkan kita cari data dari 3 kompetitor. Misalkan saya di sini contohnya ada 3 perusahaan, company A, B sama C. Mereka ngeluarin laporan tahunan. Kemarin kan udah tahu ya caranya gimana laporan tahunan. Kita cari tahu nih si income statementnya kayak gimana sih, kita tulisin, kita buat di sini. Kita tahu persis berapa sih revenue perusahaan itu. Kita kelihatan nih jomplang banget nih. Bisa jadi memang perusahaannya nggak head to head atau terlalu beda gitu sih. Ini kelihatan ya bedanya. Yang perusahaan satu itu revenue-nya cuma 15 triliun. Ini 15 triliun. Yang satu lagi ada 40 triliun. Yang ini 84 triliun. Jauh banget ya. Cuman entah kalau benchmarking biasanya yang dekat-dekat gitu, ini saya contohin aja kayak gini. Kita bisa tahu kan si perusahaan ini gimana sih salesnya, terus kita tahu gross profit dari income statement dan sebagainya sampai net profit. Terus kita juga cari balance sheet-nya. Kayak gimana 3 perusahaan tersebut. Ini udah ya, udah jelas kalau balance sheet aset, kewajiban dan equity atau modal kerja. Udah ya, ini udah cukup dipahami ya, cara nyari datanya udah tahu. Ntar karena belum diajarin yang statement of cash flow, jadi ntar itu mungkin untuk kuas aja. Jadi tugas ini cuma sampai income statement sama balance sheet. Terus kita buat financial ratio kan banyak ya, cuman karena ini latihan, kalian cuma cukup cari gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, ROA sama ROE. Udah tahu kan cara ngitungnya gimana? Halo? Pakai yang analisis vertikal horizontal itu kan ya, Pak? Iya, betul. Kalau gross profit kan vertikal ya. Iya, Pak. Vertikal, horizontal kan lebih ke tren. Makanya ini kan vertikal nih yang ke bawah. Ya, ini kan horizontal tren ya. Jadi kalian bisa tahu gitu. Kalau gross profit margin kan gross profit dibagi sales, total sales. Kalau operating profit berarti EBIT dibagi sales. Net profit berarti net profit bagi sales. Kalau ROE berarti total aset dibagi total pendapatan, net income dibagi total aset. Kalau yang equity berarti total net income dibagi total equity. Begitu kurang lebih. Oke.
Nanti kalian buat chart kan, jadi bisa menggambar dengan jelas gimana sih si performa perusahaan ini. Kita bisa tahu pertumbuhan itu kayak gimana. Misalkan dari revenue, kita tahu nih ini kebalik, harusnya dari sebelah kiri ke kanan itu naik, ini malah turun. Jadi kita lihatnya di sebelah kanan. Jadi kita tahu nih hampir seluruh perusahaan itu revenue itu ternyata dari tahun 2015 sampai tahun 2019 itu cenderung meningkat. Kecuali mungkin perusahaan A yang relatif flat, tapi B sama C itu meningkat. Kita juga tahu revenue nih. Gimana sih si gross profitnya? Peningkatannya sampai net income. Oh, ternyata kita tahu nih si perusahaan C ini ternyata perkembangannya cukup drastis dari tahun 2015 sampai 2019. Berarti bisa jadi si perusahaan ini mengelola perusahaannya dengan baik sehingga bisa mengenerate revenue yang sangat tinggi. Net income saat ini artinya dia bisa melakukan efisiensi dari beban-beban pengeluaran pada perusahaannya gitu. Jadi ini kelihatannya jadi jomplang banget ya. Ini net income-nya berarti si perusahaan C ini mungkin bisa jadi dia lebih efisien gitu dalam pengelolaannya. Jadi kebayang ya gimana si perusahaannya ini mengelolanya. Kalau cuman ngebayangin cuman satu perusahaan kan kita nggak kebayang ya gimana sih sebenarnya performa perusahaan ini. Kan kita cuma bisa lihat misalkan plus berapa persen per tahun misalkan, oke gitu. Itu kan kita nggak tahu apakah ada perusahaan lain yang ternyata growth-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang kita analisis misalkan. Itulah fungsinya adanya benchmarking analysis. Kita juga harus tahu asetnya gimana sih, karena kan setiap tahun ada meningkat tuh. Misalkan dia ada pembangunan pabrik baru sehingga bisa mengenerate misalkan revenue lebih tinggi lagi pada tahun berikutnya misalkan. Sebagainya itu bisa membantu nanti keputusan baik dari sisi internal ataupun eksternal. Kebayang ya, lo lihat kayak ini ROE nih. Ini perusahaan C udah jelas banget ya performanya lebih baik. Kalau sebagai investor kalian mau milih yang mana? A, B atau C? Dari chart kayak gini kelihatannya jelas ya. Halo? Halo Pak, iya Pak. Oke, kalau udah jelas mungkin kita langsung aja ke latihan biar kalian kebayang. Kalau cuma ngedengerin kayaknya kadang-kadang bosan juga ya finance, terus cepat lupa lagi. Kalau kalian melakukan, harapan saya sih lebih banyak yang diingat gitu. Jadi ini ya, 60 menit kira-kira cukup nggak? Ini yang harus kalian kerjakan. Cukup nggak 60 menit? Yang tadi, jadi kalian membuat mencatat laporan keuangannya, si balance sheet sama income statement selama 5 tahun pada 3 perusahaan. Terus buat analisis tren yang tadi, si grafiknya kayak gimana dari sales, gross profit, EBIT sama net profit di laporan laba rugi. Terus juga total aset sama total equity dari neraca. Yaitu kalian buat analisis profitabilitas meliputi gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, ROA sama ROE. Jadi ntar tambahin grafik juga, jadi lebih mudah untuk baca. 1 jam kira-kira cukup nggak? Kurang kayaknya, Pak. Berapa kira-kira? Kira-kira berapa? 1,5 jam? 2 jam? 1,5. Individu ini enggak, ini tugas kelompok. Tugasnya biar simple. Jadi satu kelompok itu 8 mahasiswa. Jadi kan kalian ada 32 ya? Iya Pak. Berarti ntar akan ada 4 kelompok. Kira-kira berapa menit kalian sanggupnya untuk mengerjakan? Saya kasih kelonggaran lah, nggak apa-apa. Pak, mending ditugasin kayak biasa Pak, nggak hari ini banget gitu Pak. Benar tuh Pak. Kalian maunya, soalnya sebenarnya nggak terlalu lama sih harusnya. Atau mau minggu depan aja, gimana? Bebas sih, kuliahnya bentar banget jadi ya, saya ngasihnya. Nah iya gitu Pak, jadi biar mencerna dulu Pak.
emang belum kecerna sampai sekarang. Ini Pak masih nge-lag Pak, aduh bangun tidur. Aduh bangun tidur ya, aduh. Ini apa ini? Di Dikit depan Atau aja. kalau gitu biar kelasnya nggak sebentar banget, kata Bapak kan kalau sekarang sebentar banget. Diajarin lagi Pak sampai ngerti. Masih nggak ngerti soalnya. Masih nggak ngerti? Ya sudah coba gitu mah. Pak, ini harus 5 tahun Pak. Gimana? Ini yang kita analisis satu perusahaannya 5 tahun Pak itu Pak. Ya, jadi asalnya saya mau kayak gini nih. Ini kan saya udah pilihin nih. Jadi biar kalian nggak perlu nyari yang susah-susah, maksudnya belum kebayang. Saya udah misahin nih. Ini kan tugas kelompok, jadi saya udah bagi jadi empat sektor. Jadi ada pertambangan, telekomunikasi, real estate, sama retail. Jadi udah saya research sih kurang lebih ya nggak beda sih memang, cuman nggak beda jauh gitu. Paling beda beda 1.000 jauh sih, beda 1 miliar, 1 triliun lumayan sih. Cuman kayak gitulah. Ini udah saya coba bandingin. Ini adalah perusahaan yang kurang lebih selevel lah, gitu. Jadi ntar kalian tugasnya sih bukan menulis ulang. Kalian membuat data si income statement sama balance sheet, terus kalian buat analisis trend sama si itunya vertikal, si tadi yang profitability ratio-nya. Kebayang nggak? Dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Kebayang nggak? Berarti kita setelah dapat balance sama income statement, analisis vertikal yang ROA, ROE, GPM itu kan Pak ya? Iya betul. Jadi pertama kalian kumpulin dulu datanya nih. Kalian data mining dulu. Misalkan kamu dapat pertambangan gitu Leo. Kamu cari nih income statement dari PTBA, terus dari Adro, sama apa satu lagi teh? Sama Antam. Dari tahun nih 5 tahun. Terus udah dapat datanya ini 5 tahun, kalian pindahin ke Excel. Jadi kan untuk mengolah datanya jauh lebih mudah. Terus setelah itu kan kalau horizontal mah kalian udah bisa tuh dari situ karena udah punya 5 tahun ya. Ya Ntar Pak. tinggal cari, ntar tinggal yang vertikal kalian buat lagi dari income statement, misalkan dari gross profit margin dan sebagainya ada nih ya, dari ditentukan di sini. Ini nggak terlalu banyak karena masih latihan, jadi nggak terlalu sulit, dibuat agak mudah. Nanti untuk UAS mungkin bisa jadi si analisis yang dilakukan itu lebih banyak, ntar output dari UAS yang kalian kerjakan, kalian bisa mengambil keputusan perusahaan mana sih yang harus diinvest misalnya gitu. Ini untuk latihan dulu gitu, biar kebayang. Kebayang ya untuk tugasnya kayak gimana? Kebayang Pak. Pas analisis itu berarti kita ngasih kesimpulan juga Pak. Jadi kalian bisa narik kesimpulan dari data profitability ini, misalkan perusahaan mana sih yang memiliki performa terbaik, alasannya kenapa. Misalkan ternyata setelah kita analisis perusahaan A ini bisa mengenerate net profitnya sangat tinggi dibandingkan dengan kompetitor. Terus kalau di rata-rata dia memang di atas si rata-rata industri misalkan. Sehingga kalau saya sebagai investor, saya lebih baik invest di perusahaan A tersebut. Tapi bisa juga kalau kamu misalkan kesimpulannya kalau melihat ini berarti perusahaan B dan C itu ternyata pengelolaan perusahaannya kurang baik. Mengapa? Karena beban perusahaannya terlalu tinggi sehingga si profit yang dihasilkan menyisakan sekian persen net profit margin. Artinya harus ada yang diperbaiki di perusahaan tersebut. Itu dari sisi internal atau stakeholder di perusahaan, misalkan pemilik atau manajer di perusahaan, gitu. Jadi kalian ntar bisa punya beberapa sudut pandang baik dari sisi internal ataupun eksternal. Kebayang ya? Kebayang Pak. Oke, tadi Nazma minta dijelasin lagi. Jadi gimana? Pusingnya di mana? Saya lihat lagi ya si benchmarking analisisnya. Oke, ini kalau pindahin ini kebayang ya, tinggal cari IDX. Soalnya ada beberapa perusahaan itu yang biasanya mencantumkan beberapa tahun gitu. Jadi nggak, kan ada juga yang cuma 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada juga yang 5 tahun. Gitu. Kenapa sih 5 tahun? Saya mintanya 5 tahun karena kalau cuma 2 tahun itu kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat full picture dari keadaan perusahaan gitu. Kita nggak tahu. Bisa jadi perusahaan itu memang lagi high growth di tahun tersebut gitu. Tapi kita nggak tahu gimana sih si keuangannya dalam jangka waktu 5 tahun ke belakang, kan kita bisa dapat gambaran lebih jelas. Oh,
Nah, ternyata perusahaan ini dari tahun ke tahun meningkat, atau berarti memang si pengelolaan ini dilakukan dengan sangat baik berarti. Kalau misalnya kita lihat lagi, oh ada naik turun, kenapa? Kita bisa analisis, oh ada penurunan misalnya di tahun 2018, kenapa? Itu salah satu tugas dari analis keuangan. Kita cari tahu kenapa sih perusahaan ini misalkan ada declining di tahun sekian, tahun 2018 misalnya di sini. Jadi kita bisa kebayang, oh ternyata memang dibandingkan kompetitor di tahun 2018 ini mereka lebih fokus kemana, misalkan kita bisa lebih dapat gambaran jelas kalau kita menariknya jauh lebih panjang itu data historicalnya dibandingkan kita hanya menggunakan data 2 tahun. Kebayang ya? Kalau ini kita potong datanya ini cuma 2 tahun, kan grafiknya cuma naik turun aja, kita nggak tahu ya dengan persis gimana sih performa perusahaan ini sebenarnya gitu. Oh, baik Pak, ngerti Pak. Oke, gimana tadi yang bingung dimananya lagi? Ini kalau mindahin mah jelas ya. Ini pos-pos juga kalian udah tahu lah, kalian udah jago kan akuntansinya nih, udah jelas. Untuk income statement. Pak, nanti contoh yang ini di post di Classroom nggak Pak? Buat pedoman. Boleh, nanti saya kasih aja biar kalian juga dapat gambaran gitu. Oke, gimana sih untuk pengerjaan? Oke, kalian udah ngerti ya untuk income statement itu yang penting itu biasanya dari revenue-nya berapa, total revenue berapa, terus gross profit-nya berapa, itu dikurangin biasanya biaya operasional, kita tahu akhirnya operating income. Jadi kita bisa tahu nih dari harga pokok penjualannya sekian, oh ternyata di operating income-nya misalkan turunnya drastis nih, kayak ini kan turunnya drastis ya. Oh berarti emang pengeluaran operatingnya itu sangat tinggi. Oh berarti ntar kalau misalkan kita tahu nih, ternyata perusahaan ini operating profit marginnya paling kecil, oh berarti memang kita harus berhemat di administratif misalkan. Atau misalkan kita harus berhemat di operasional, misalkan terpaksa lah R&D-nya kita kurangin misalkan. Cuman kita ntar bisa analisis lagi si pengaruh R&D ini sejauh apa sih terhadap peningkatan revenue misalnya, itu penelitian ya, mungkin mau jadi skripsi kali bisa tuh kalau mau kayak gitu-gitulah. Jadi dengan membaca ini kita bisa tahu cukup banyak ya terkait kondisi perusahaan. Oke, ini jelas ya, balance sheet juga cukup jelas ya. Aset lancar, current aset, terus aset tidak lancar atau apa namanya ya? Kalau bahasa Indonesia teh? Aset tetap aset lancar bukan sih? Saya belajar langsung bahasa Inggris soalnya. Non current aset. Current asset, non-current asset, flow asset, terus ada liabilities, sama equity. Ini jelas ya? Halo? Iya Pak. Kalau rasio ini masih gampang ya, karena masih profitability doang, cuman GPM, OPM, NPM, sama ROI. Hitungnya tahu ya? Tahu Pak. Oke, gitu. Ya, udah pada jago lah. Kemarin juga kan udah pada bisa yang horizontal vertikal, ini nggak terlalu susah sih. Buat chart juga kalian bisa dibandingin satu-satu, gampang ya, tinggal dipindahin datanya ya. Kebayang nggak kira-kira apa yang harus kalian kerjakan? Udah kebayang kok Pak dari saya Pak. Teman-teman masih ada yang bingung? Halo. Jadi sebentar banget kuliahnya. Masih memahami, Pak. Di sebelah mana bingungnya, Dominika? Iqbal katanya cukup jelas. Yang perbandingan, Pak. Yang perbandingan yang mana? Yang ini, grafiknya. Masih memahami. Oke, udah saya kasih lihat aja caranya deh. Kasih lihat jangan ya. Tergampang loh tugasnya.
Gak apa-apa Pak, kasih lihat aja. Jadi ini kan kita nge-slicing data ya sebenarnya. Ini saya bikinnya cepat sih, jadi nggak pakai data slicing. Harusnya pakai data slicing, jadi nanti datanya bisa kita bikin dashboard sebenarnya. Cuman ini saya bikinnya buru-buru, jadi nggak terlalu kompleks bikinnya. Jadi cuman gampang sih, cuman dipisahin doang nih. Ini tinggal dipisahin doang kayak gini. Kita buat perbandingan company, misalkan tadi kalau mining misalkan PTBA, Adro, Antam, kalian bandingin. Terus historical per tahunnya gimana, ntar kalian buat grafik, tinggal di insert grafik, gampang kan? Tinggal di insert grafik doang, gampang. Gampang kan? Tinggal gini doang. Misalnya kalau mau data yang lebih, ini bisa dikasih data label. Tentang kalau kalian pengen lebih kompleks, pakai regresi juga bisa. Cuma kalian udah belajar regresi belum? Udah Pak. Udah kan ya? Iya bisa belajar. Artinya ntar ini kalau regresi terbalik ya, datanya harus dibalikin. Jadi harus dari 2015 ke 2019. Jadi kita tahu kira-kira titik-titik di tahun berikutnya itu di mana sih? Itu tahu. Cuma ini harusnya dibalik ya. Ini saya nggak terlalu bagus ini ngolahnya. Ya harusnya dibalik ya, dari tahun, kalau mau itu kita harus dari tahun 2015 sampai 2019 gitu, kita balikin datanya. Kalau ini saya kebalik dari 2019 sampai 2015. Ya, ntar kita tahu si growth-nya nggak stabil kayak gini. Kalau pakai regresi kayak gini pasti salah hasilnya, karena ntar justru jadi turun gitu. Kalau ini kan harusnya naik nih, perusahaan C ini harusnya naik nih. Gitu. Kebayang ya, udah kebayang ya bikin chartnya gimana, bikin si comparison antar ininya. Tinggal di slicing datanya aja. Slicing itu dipisahin per pos. Misalkan ini total revenue-nya kita pisahin ABC kayak gimana. Gitu. Kalau yang balance sheet juga sama, ini kan tinggal total asset sama total equity nih. Kalau di tugasnya minggu depan kayaknya harus ditambahin deh ya. Jadi terlalu mudah kayaknya ya. Saya ngasihnya soalnya ini buat 2 jam lah. Oke, terus kalau Ini Pak, lagi ngejar bisnis hari ini Pak. Apa gimana? Lagi ngejar tugas bisdev hari ini. Tugas bisnis, tugas siapa? Tugas saya ya. Iya, tugas Bapak juga Pak. Itu sendiri Pak. Itu 1 bulan loh, udah saya kasih 1 bulan lah yang bisdev itu. Udah Pak, udah ya Pak. Kan Coba saya lihatnya bisdev. Coba saya lihat bisdev udah pada ngumpulin belum? Emang tugas saya banyak? Kan habis dari wawancara juga Pak kemarin-kemarin Pak. Apa gimana? Kan harus wawancara juga Pak kemarin-kemarin. Oh, wawancara. Yang customer Pak, yang persona. Oh iya benar. Bentar ya, coba saya cek. Ya Pak, semenjak UTS Pak tuh banyak banget Pak tugas dari matkulnya juga, aduh. Iya gitulah emang. Lebih berat setelah UTS kan? Bentar ya, coba saya cek. Oh udah ada 1 yang turn in, bagus. Sekarang ini ya biar enak. Jadi kalau pakai turn in semuanya harus turn in ya. Jadi saya tahu gitu siapa yang belum ngumpulin gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya kasih profitability ratio saya doang ya untuk yang tugas yang ini. Tapi ntar jadi siap-siap aja untuk UAS kurang lebih ditambahin beberapa rasio yang lain, cuman cara pengerjaannya kurang lebih sama, cuman lebih butuh ketelitian aja. Ini udah tahu ya cara ngitungnya, GPM, OPM, sama NPM? Tahu Pak, ngerti Pak. Oke, kalau ngerti udah tinggal dibuat aja. Slicing datanya juga sama, tinggal dipisah doang. Gitu. Oke, kalau gitu sekarang pembagian kelompoknya aja ya.
Jangan jadi kepikiran gitu dong, Pak. Apa? Enggak apa-apa sih, bagus gitu, banyak biar kalian ngerti gitu. Gitu, jadi silakan nih dipilih ya. Pokoknya satu kelompok 8 orang, silakan aja dimanfaatkan. Ntar berarti minggu depan kalian presentasi ya terkait masing-masing ini. Jadi ada 4 presenter per kelompok, maksudnya per kelompok presentasi, serah mau siapa aja, pembagiannya kayak gimana, serah kalian. Cuman kalian bisa menjelaskan baik ya, maksudnya kalian tahu gitu kondisi perusahaan yang, misalkan kalian bisa mengambil keputusan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang memiliki performa terbaik, kenapa, jelasannya seperti apa. Terus kalau kalian sebagai seorang investor, kalian akan memilih untuk investasi di perusahaan mana, karena apa, misalkan. Terus juga kalau sebagai pemilik atau manajer perusahaan, kira-kira apa sih yang bisa diperbaiki dari performa profitability itu sehingga kedepannya bisa compete dengan perusahaan yang leading gitu, yang memimpin sementara gitu. Dipahami ya, maksudnya kalian belajar bisa mengambil keputusan terkait analisis yang kalian lakukan. Karena kan ini udah mata kuliah semester akhir-akhir juga ya, udah tingkat 3 gitu ya, sudah bisa sifatnya strategis. Oke, kebayang ya. Nanti silakan foto kelasnya diinfoin aja siapa yang mau ngambil pertambangan, mahasiswanya siapa aja, telekomunikasi, real estate, sama retail siapa aja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain lagi? Terkait ALK dulu ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo. Jelas, Pak. Saya cukup, Pak. Butuh prakteknya dulu, Kak, baru tahu kendalanya. Ya makanya itu kalau saya lihat kemarin dari kalau keuangan itu biasanya kayak gitu, kalau nggak hands on itu kadang-kadang bingung gitu, dengerin teori tapi pas nyobain saya bingung. Kalau praktek kan ya at least lah ada yang nempel gitu, kalian tahu gimana sih cara. Kemarin baca laporan keuangan itu bukan informasi laporan keuangan aja loh yang ada, ternyata ada informasi lain terkait operasi perusahaan itu kayak gimana, terus evaluasi yang mereka lakukan terkait performa dalam 1 tahun itu kayak gimana misalkan. Terus langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut gimana. Jadi bisa untuk investor misalkan tahu, si perusahaan ini lagi mau ekspansi nih, bisa jadi di beberapa tahun yang akan datang misalkan revenue-nya meningkat sehingga nanti si pembagian dividennya meningkat misalkan kayak gitu. Karena kan dividen kan berdasarkan si total laba yang dibukukan oleh perusahaan dibagi jumlah total saham yang dibagi persentase yang akan dibagikan oleh perusahaan tersebut kepada publik dikali dibagi jumlah saham yang terbit gitu, yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Jadi ntar kalau revenue-nya nambah kan otomatis dividennya nambah. Oke, berarti saya pengen invest nih perusahaan ini sekarang, mungkin akan saya mungkin sampai berapa jangka waktu, misalkan 5 tahun ke depan saya hold dulu lah. Harapannya si revenue-nya tumbuh sekian persen misalkan, sehingga nanti dividen dibagikan juga tumbuh sekian persen gitu. Kebayang ya kenapa penting banget kita bisa ngebaca laporan keuangan itu nggak hanya dari sisi laporan keuangan aja, tapi ada sisi lain yang kita perhatiin sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah, kalau LK nggak ada, yang bisnis bingung nggak tugasnya? Udah cukup paham kan ya? Ini udah ada satu yang ngumpulin soalnya. Coba saya lihat. Insya Allah cukup paham sih Pak. Cuman yang market size itu Pak, saya juga masih agak bingung. Cuman ini lagi berusaha sama teman-teman buat
ini lagi buat diskusi lagi Pak, yang market size-nya. Market size ya, oke. Ini pertanyaannya cukup banyak ya market size ini. Jadi kalau market size sendiri sebenarnya kan saya udah jelasin ya, ada dua, yang top down sama bottom up ya. Iya Pak. Nah, kalau top down itu kan kita nyari datanya dari data besar dulu kita kecilkan. Jadi misalkan data misalkan ada dari BPS nih, tingkat konsumsi makanan dan minuman di Indonesia itu mencapai misalkan 100 triliun. Kita cari tahu gitu habitnya itu untuk beli cemilan itu dari 100 triliun itu berapa persen sih misalkan. Oh ternyata dari kebiasaan konsumsi makan dan minum itu ada 20%-nya merupakan makanan cemilan. Berarti dari 100 triliun itu hanya 20%-nya yang jadi size kita. Berarti ada berapa? 20 triliun ya? Oke, ada 20 triliun. Terus kalian ingin menjual misalkan industrinya spesifik, misalkan saya ingin jual cemilan basah misalkan. Dari 20 triliun itu berapa persen sih orang, misalkan ada data ternyata orang di Indonesia itu, ada data lagi nih dari data sekunder lain misalkan. Ternyata kebiasaan ngemil orang Indonesia itu 60%-nya adalah makanan basah. Misalkan. Berarti dari 20 triliun jadi berapa? Hanya 60%-nya. Coba berapa? 12 triliun. Ya, 12 triliun berarti si pasar cemilan basah ini ada, misalkan ada 12 triliun. Besar ya, 12 triliun. Cuman kita lihat itu adalah misalkan total pasar, total TAM atau total available market dari cemilan basah di Indonesia misalkan adalah 12 triliun. Terus kita turun lagi, kemarin kan saya udah kasih tahu ada TAM Samsung namanya ya. Kita turun lagi ke SAM. Berapa persen sih yang secara teknis bisa kita gapai gitu. Misalkan itu kan pasar seluruh Indonesia. Sedangkan cemilan basah itu ternyata masa simpannya adalah sekitar 2-3 hari misalkan. Berarti logikanya kita akan cukup sulit, jika kita di Pulau Jawa kita akan cukup sulit misalkan menjual ke daerah-daerah yang cukup jauh, misalkan Kalimantan, Sulawesi, dan ke sana lagi, Nusa Tenggara dan ke sana, jadi cukup sulit misalkan. Terus kita ketahui misalkan di Pulau Sumatera pun untuk yang daerah Sumatera Utara ke atas mungkin susah, jadi kita bisa mungkin dari cuma Sumatera Selatan misalkan. Kita cari total populasi yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera bagian satu berapa sih? Misalkan ternyata mereka adalah sekitar berapa ya? Anggaplah 60%. 50% lah biar gampang, 50%. Berarti dari 12 triliun itu total pasarnya adalah 12 triliun bagi 2. Ada 6 triliun. Berarti itu udah spesifik ya. Jadi total pasar yang bisa kita jangkau dengan distribusi kita adalah 6 triliun. Terus kita balik lagi, kan tadi udah terus TAM-nya ada 6 triliun. SOM-nya berapa? SOM itu kurang lebih market share yang bisa kita dapatkan itu berapa sih? Kita harus cari nih kompetitor kita itu berapa banyak, apakah udah ada market leader untuk makanan basah misalkan. Oh ternyata udah ada makanan basah misalkan, anggaplah makanan basah itu nugget gitu ya. Ternyata udah ada nih pemain besarnya misalkan So Good, misalkan So Good, Fiesta dan sebagainya. Ternyata mereka udah menggrab pasar sebesar 80%, terus 90% lah, berarti berapa? 6 triliun. Berarti sisa 600 miliar ya, kan 600 miliar berarti untuk berapa sih? Coba hitung. 300 miliar bukan? Coba saya hitung dulu. Ya, 600 miliar. Berarti ada sisa pasar 20% yang bisa kita ambil sebesar 600 miliar gitu. Kita bisa nggak sih ngambil 600 miliar itu sebenarnya untuk SOM secara realistis? Oh enggak Pak, ternyata di pasar yang kecil itu pun udah banyak pemain-pemain yang cukup
dikenal misalkan apa ya, snack itu yang bukan brand-brand mayor gitu, jadi itu udah kecil lah. Oh ternyata susah Pak, kita mungkin dari 20% itu kita cuma bisa dapat market share mungkin sebesar 1% juga udah untung katanya. Berarti anggaplah dari 600 miliar 1% berapa? Coba hitung. 90 juta Pak. Ya berarti kurang lebih SOM kalian ada 90 juta per tahun. Berarti kalian tinggal dibagi 12 saja, berarti expected revenue kalian selama per bulan itu berapa besar sih? 90 juta bagi 12 berapa? $7,5 juta per bulan. Itu adalah target besar pasar kalian. Udah diturunin, jadi 7,5 juta per bulan atau 90 juta per tahun itu adalah SOM kalian, serviceable obtainable market. Ntar tinggal kalian itu, dengan kalian mendapatkan revenue, ini untuk analisisnya ya, kalau kalian misalnya ingin ikut kompetisi bisnis, misalkan harus bisa analisis dengan asumsi tersebut nih, kalian bisa nggak menutupi biaya operasional kalian, dan juga bisa nggak sih dengan dana segitu membuat bisnis kalian itu bertumbuh, cukup nggak? Kira-kira misalkan kalian ingin melakukan R&D, kan keluar cost tuh, kepotong lagi tuh si yang tadi di income statement kepotong lagi tuh, setelah gross profit kepotong lagi tuh di operating profit. Nah kalian bisa nggak nge-generate gitu profit yang cukup untuk bisnis kalian tetap bertumbuh? Misalkan tadi R&D kan penting ya untuk misalnya riset produk baru misalkan, atau packaging baru misalkan, sehingga si tampilannya menarik, atau kalian pengen invest ke, kalian mau buat misalkan e-commerce sendiri misalkan, bisa nggak sih dengan 90 juta itu kalian bertumbuh gitu? Atau kalian tuh harus dapat berapa persen sih biar kalian bisa bertumbuh? Misalkan ternyata kalau 1% kita nggak bisa Pak, yang 90 juta per tahun itu kita cuman stagnan jadinya Pak. Misalkan kita harus coba cari market share mungkin dari yang kecil itu sebesar 3% Pak, berarti ada 270 juta. Oke, caranya gimana misalkan? Nah itu ntar balik lagi ke strategi kalian, bisa gimana sih untuk meng-create 30% pasar itu berapa? Karena kalian udah punya itu ya, benchmark si besar pasarnya berapa aja, kan bisa lanjut ke strategi itu makanya pentingnya dari si besar pasar itu untuk top down. Kebayang ya? Kebayang nggak? Iya Pak, kebayang Pak. Oke. Kalau bottom up itu kalian bisa nyari misalkan rumusnya mana saya kasih ya, kali unit jumlah unit yang terjual selama setahun dikali harga rata-rata terjual. Misalkan gini, kamu jualan kaos nih, jualannya kaos kan banyak banget ya, bahkan bukan cuma industri kecil, bahkan industri besar pun yang fashion itu banyak kaos. Kalian carilah direct atau indirect kompetitor kalian yang sebanding. Misalkan saya jualan kaos di range harga 100.000, oke, saya carilah kompetitor di harga 75 sampai 150.000, siapa aja sih, list. Terus kita cari, ternyata kompetitor A sampai Z itu terjual itu selama 1 tahun itu misalkan ada, anggaplah 1 juta pieces, dikali kalian itu cari lagi harga rata-rata jual berapa dari semua kompetitor. Misalkan dari 10 kompetitor, misalkan ada 1 juta terjual dari 10 kompetitor, harga rata-rata ada 100.000, berarti berapa? Ada berapa coba? 100.000 kali 1 juta. Kebanyakan. Anggaplah penjualnya cuma 10.000 kali harganya 100.000. Berapa? 20 juta Pak. Hah? 20 juta. 100.000 pasti jadi ada duanya. Harga 100.000 dikali 1.000 unit. 100 juta ya? 100 juta. Berarti anggapannya total pasarnya adalah 100 juta. Terus kan kalian itu udah kebagi tuh. Kalian udah punya kompetitor, ntar kalian tahu market share masing-masingnya itu berapa. Kebayang nggak? Misalkan perusahaan A itu 20%, sisanya 10 misalkan. Berarti si yang 20% ini dia punya 20 juta per tahun. Nah kalian itu ntar pengen nge-grab-nya itu
bisa kira-kira berapa sih yang kalian grab dari pasar 100 juta itu? Apa kalian ingin optimistis misalkan? Kalian saya sanggup lah Pak masuk ke pasar tersebut. Terus saya compete, saya bisa dapetin misalkan 5% market share, artinya kalian dapat berapa? 5 juta per tahun ya? Kayak gitu. Ya terlalu kecil ya 5 juta per tahun, masa 5 juta anggaplah segitu gitu. 5 juta dolar ya. Jadi anggaplah segitu. Nah itu kalian udah dapat tuh somnya. Kalau pertama kan langsung dapat direct kompetitor ya. Kalian udah tahu gitu. Karena kalian udah nge-research dari kompetitor dekat kalian itu udah tahu. Atau kalian bisa juga benchmarking dan industri yang besar misalkan. Untuk kaos yang besar misalkan kamu punya data dari Zara, H&M misalkan. Gimana sih penjualan mereka? Gitu. Terus kalian bisa cari ntar dikurangin lagi misalkan. Kalian kan juga ngejual range harga misalkan. Kalau Zara, H&M kan harga kaosnya mungkin di atas 200 ya, 200 sampai 400-an ya. Tapi kalian bukan kalian cari tahu dari sekian banyak itu berapa persen sih orang yang suka beli barang-barang yang murahnya. Ternyata ada data 40% itu jauh lebih suka yang murah. Berarti kalian tinggal turunin dari total data penjualan mereka di kaos itu 40%-nya adalah yang murah, turunin gitu. Jadi kalian bisa buat asumsi kayak gitu untuk market size. Karena memang market size kan berupa estimasi gitu sifatnya. Jadi nggak tahu pasti, cuman semakin kalian komprehensif dalam mengumpulkan data dan juga ketajaman analisis kalian itu sehingga lebih akurat lah, jauh lebih akurat. Gitu. Kebayang ya? Ya Pak. Pak kalau misalkan ini Pak, kalau misalkan saya menganalisis itu nggak dari geografi sebuah negara ataupun ini itu Pak, ataupun sebuah provinsi, tapi misalkan dari e-commerce itu kan ya. Nah di sini kan misalkan saya lihat pengguna e-commerce misalkan di Shopee gitu kan ya, per kuartal pertama tahun 2020 itu orang-orang yang mencari produk-produk fashion itu ada sebanyak mendapat angka 72% dari 71 juta orang misalkan kayak gitu Pak. Nah terus setelah itu saya ini Pak nyari beberapa kompetitor yang memang memiliki produk serupa ya, memang di Shopee-nya tuh udah bisa menjual banyak kayak gitu misalkan. Nah kayak gitu bisa nggak sih Pak? Kalau gitu bisa kayak gitu kok. Emang sekarang kan data udah relatif lebih mudah ya, jadi bisa cari. Misalkan kamu cari aja misalkan menjustifikasi dari total warga Indonesia nih, misalkan ya, ada kan pada data ya, data transaksi misalkan di Shopee adalah sekian gitu, atau jumlah usernya sekian, terus dari jumlah user sekian berapa persennya tadi yang suka belanja fashion misalkan ya, kayak gitu kan? Iya Pak ya. Bisa gitu. Ntar kalian buat justifikasi tapi secara terstruktur gitu. Jadi ada runutannya sehingga bisa dibaca aja, cara berpikir seperti ini, bisa diterima lah karena memang dia udah punya data terkait tadi. Misalkan kamu udah punya data di Shopee itu udah mengeluarkan statement bahwa mereka menghasilkan penjualan di bidang fashion itu berapa. Terus misalkan kamu tinggal cari lebih spesifik, ternyata dari sekian persen dari total segitu itu sekian persennya adalah penjualan kaos misalkan dari fashion ya. Oke, terus tinggal cari si daerah kompetitor kamu itu siapa misalnya, atau kamu punya benchmarknya sama brand-brand terkenal, nggak apa-apa. Asal terstruktur ya, maksudnya nggak struktur dan memang dari data yang valid gitu. Asumsi-asumsi bisa kalian buat di situ. Maksudnya tergantung dari cara kalian berpikir seperti apa sih. Makanya menarik ya, ini sifatnya kan analisis ya. Gitu. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih. Kebayang ya sekarang? Ya Pak, kebayang Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Kok jadi bisnis sih? Ya nggak apa-apa Pak, kan ini malam ini Pak deadline-nya. Padahal UASnya masih lama. Ya nggak apa-apa lah. Nanti UASnya berarti jadi lebih susah ya? Bukannya ini buat UAS ya Pak? Iya. Ya enggak, ini maksudnya ntar berarti kalian kan harusnya sih si output dari ini tuh keluar di kewirausahaan. Cuman kan kalian di kewirausahaan kan nggak tahu sih kalian kewirausahaan kayak gimana sih? Saya jadi nggak kebayang soalnya. Gini Pak, pas kewirausahaan tuh kita cuman outputnya tuh kita punya produk kayak gitu. Oke, terus kalian punya produk nggak semuanya? Punya waktu itu Pak.
Nah, terus kan ke bisnis startup. Nah, kalau di bisnis startup itu outputnya kan kita bisa jualan. Yang di trading itu Pak ada 5 setengah atau 10 gitu. Nah, yang itu. Nah, terus sekarang dilanjut lagi ke bisnis development gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau tentang teori-teori itu kita jarang dapat kalau dari pas kewirausahaan dan dulu tuh ya di sekarang itu Pak di BizDev kayak ya kita tahu jadi cara bikin market size itu kayak gimana gitu. Kalau dulu tuh kita cuma dikasih ini aja SBM aja begitu, sisanya kita improve sendiri, nyari sendiri. Tapi kalian dapat SBM Smart Business Mapping dapat kan ya pas ke Wirus? Iya Pak, dapat pas Wirus di awal pertemuan Pak. Oke, jadi kebayang maksudnya harusnya sih ini kan langkah strategis kan perencanaan. Bisa kan ada di awal, ini harusnya ada di Wirus. Jadi Wirus itu memang outputnya kalian itu harus sudah punya produk sehingga ntar di bisnis startup itu kita lebih harusnya ya ketika bisnis kalian berjalan itu kita berbicaranya jauh lebih ke secara operasional gitu, secara teknis kalian tuh masalahnya apa sih, misalkan kan kalau bisnis apa sama saya juga, jadi lebih ke arah memantau bagaimana sih si bisnis kalian itu bertumbuh ya, jadi kayak jumlah salesnya kayak gimana. Sebenarnya kalau ketika si perencanaan udah baik, harapannya kan nggak ada berubah-ubah bisnis lagi tuh di bisnis startup itu, nanti bisa dibangun bisnisnya. Jadi kita tahu nih kenapa sih di misalkan bulan 1 sama bulan 2 itu ada penurunan tapi bulan ketiga naik, oh ternyata di bulan kedua itu ada apa misalkan bla 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 bla. Dia bisa analisis ke arah sana. Sehingga di BizDev ini harapannya sih bisnisnya udah jalan, jadi lebih ke arah growth-nya, misalkan pengaturan si laporan keuangannya kayak gimana sih. Jika misalkan ya saya kayaknya bisnisnya udah stagnan, saya ingin dapat invest lah biar bisnis saya bertumbuh, karena kan mau nggak mau butuh capital ya. Gimana sih kita menyusun si perencanaannya itu sehingga kita bisa dapat invest misalkan. Kan jadi jadi berkesinambungan gitu di antara kewirausahaan, si startup dan bisnis development itu jadi sesuai namanya gitu. Kalau cuman dengan modal sendiri kan kadang-kadang itu ya udah stagnan gitu kan, modal juga diputar belum harus ngegaji ownernya dan sebagainya, biasanya sulit gitu. Karena saya juga mengalami, saya juga usaha kayak gitu nggak bertumbuh. Kenapa ya? Karena memang nggak direncana dengan baik gitu. Jadi memang ada sales meningkat, cuman nggak kerasa. Karena apa? Karena misalkan saya belum tahu nih cara menyisihkan si profit yang kita punya itu sebaiknya berapa sih, sehingga ntar kita bisa punya kemampuan misalkan untuk R&D atau misalkan untuk menjalin partnership sama supplier lain misalkan, karena kita ingin nambah barang nih. Gimana caranya? Kan kalau supplier kadang-kadang kita harus beli banyak baru bisa tekanan misalkan. Jadi kalau kita capitalnya sedikit kita nggak bisa, susah. Makanya harapannya sih di business development ke arah sana seharusnya ya. Cuman karena kasusnya di kalian itu banyak yang bisnisnya belum jalan, jadi mungkin untuk melakukan itu cukup sulit. Tapi harapannya nanti di akhir semester udah kebayang nih, kalian bisa buat bisnis plan. Jika ingin emang dilaksanakan, kalian bisa cobalah ikut-ikut kompetisi atau misalkan udah punya kenalan orang kaya, misalkan kalian tawarin. Karena kan saya udah buat misalkan bisnis plan-nya itu keren gitu, udah benar-benar terstruktur, terus juga real, terus juga dia bisa terlaksana lah, delivery-nya bisa gitu. Jadi memang worth untuk didanai, ya kalian bisa coba. Setidaknya output yang kami usahakan di business development, karena kan kasusnya kalian bisnisnya banyaknya yang gak jalan ya gitu. Dipahami ya? Wah jadi lama lumayan Oke, ada lagi yang ditanyain? Nggak apa-apa deh, buat business development juga mah nggak apa nanya. Kemarin kalian cukup paham nggak terkait laporan keuangan materinya untuk business development? Kalau saya sih Pak lebih ke ini paham, cuma harus kalau misalkan langsung disuruh lihat soal lagi itu pas bingung Pak, jadi harus lihat lagi materinya kayak gitu. Jadi belum di luar kepala, cuman ya sedikitnya paham gitu Pak.
Cuma tuh udah dikasih ya materinya sama Bu belum dikasih materinya sama Bu Marsha ya? Jadi nanti kalau kalian udah pernah belajar terkait capital structure belum sih? Saya belum pernah dengar, Pak. Capital structure belum ya? Terus kalau kalian membuat income statement dari kakak income statement dari sketch apa ya bahasanya? Dari nol gitu, pernah nggak? Tanpa buat laporan keuangan. Tanpa membuat jurnal dulu, pernah nggak belajar cara ngebuat laporan di balance sheet dari nol gitu, tanpa kalian membuat jurnal? Udah pernah belajar belum? Belum pernah, Pak. Oh belum ya? Ya, aduh, banyak juga ya berarti ya PR-nya. Gitulah Ya, ya. Pak, karena gitu Pak, kita jarang dapat materi di dulu Pak gitu. Saya juga paham lah. Karena mungkin ya, itu juga gara-gara online sih. Kalau nggak online nggak tahu, bingung juga. Oke, ya gitu ya. Harusnya sih nanti di SFB juga sebenarnya kalian belajarnya cuma itu doang ya, cuman apa? Time value of money sama apa lagi? Capital budget bukan capital budgeting. Apa sih? Di SFB saya lupa, malah jadi lupa. Sama saya ya? SFB. Ya gitu Iya, harusnya ada sih. Iya Pak, yang customer persona itu kan Pak, outputnya tuh kita dibikin kayak bikin CV si orang-orang gitu kan Pak ya? Nggak harus detail yang berhubungan ke produk kitanya. Jadi yang penting kita tahu kepribadian dari orang tersebut, kayak apa sih kebiasaan itu ngapain aja, terus yang dia suka tuh apa aja, kayak gitu kan Pak? Kayak yang dicontoh gitu. Contoh jadi mereka itu apa ya, merepresentasikan dari customer segment yang ingin kamu arah atau target market kamu lah. Jadi kurang lebih emang kayak orang kayak ini gitu. Misalkan kamu mau jual baju, ya ternyata dia orangnya misalkan fashionista, terus juga apa penghasilan sekian, dia tuh udah punya brand kesukaan apa, terus dia juga punya habit misalkan dia itu karena fashionista, dia tuh sebulan tuh belanja baju misalkan budgetnya sekian. Nah, jadi udah spesifik gitu. Jadi kalian bisa nanya nih, kenapa sih kalian cepat bosan? Oh saya misalkan saya sukanya ikutin tren terbaru, kiblatnya misalkan ke lagi blog itu kan lagi di boykot. Jadi misalkan ke Milan gitu, ke Itali atau ke mana gitu. Jadi misalkan kamu berarti kalau saya mau jual ke orang yang kayak gini, saya bisa nyontek nih desain terbaru dari misalkan Milan Cyrus dong, Milan fashion show misalkan gitulah. Banyak fungsinya si persona, makanya memang butuh riset. Kalian interview, terus kalian tahu pasti mereka adalah orang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan target market kita, terus juga sesuai dengan value kita. Misalkan kita emang pengen jualnya barang-barang organik dong. Dia orang yang kita interview ini, dia adalah orang yang kita keorganikan barang-barang organik gitu. Jadi ketika nanya, sekarang kamu ingin R&D nih, sekarang kamu lagi suka beli produk apa sih? Kenapa nggak pernah beli lagi misalkan? Saya lagi suka produk misalkan sabun organik terbaru nih, karena yang ini mah misalkan hemat banget, jadi bisa dipakai untuk jangka waktu lama. Berarti kan kita bisa riset, ternyata lagi mulai ngetren nih sabun batang organik misalkan. Cuman kita harus mikir juga nanti, apakah kita harus ngikutinnya nggak? Karena kan tadi dibilang awetnya, artinya bukan suatu benda yang akan terjual dalam waktu cepat, karena kan dipakainya lama tuh. Bisa jadi satu batang itu berapa bulan misalkan. Bisa ke arah sana gitu. Makanya penting banget kita tahu persona, kita bisa dapat insight lah dari mereka terkait si market yang sedang kita jalani gitu. Banyak.
Sok ada lagi yang mau nanya? Halo, halo, masih pada hadir ini? Masih Pak. Di mana? Masih, Pak. Oke. Sok gimana, ada lagi pertanyaan? Nggak apa-apa lah, diisi aja absennya 2 kali ya. Ntar tinggal diituin. Untuk tugasnya ntar absensi di akhir tugas kan pasti ngumpulin semua nih, ada 4 kelompok. Ada pertanyaan lagi? Boleh, ALK, BISDEV. Di sini ada yang udah suka main saham gitu nggak sih? Atau mulai investasi, bukan saham aja, bebas? Baru mau Pak. Baru mau, oke. Ya. Cuman ini Pak, lagi nyari-nyari sekuritasnya Pak. Aduh, ntar kalau saya ngasih tahu bisa nggak itu atau salah? Iya itu Pak, maksudnya saya tuh lagi minta rekomendasi Pak. Kamu mau apa? Saham atau apa? Mau saham Pak. Kalau saham carinya yang itu, kamu carinya yang misalkan kalau yang coba mulai cari yang si minimal store-nya kecil. Oke. Saya boleh sebut mereknya nih? Boleh Pak, boleh banget kok. Boleh. Kalau saya sih pakainya iPod karena dia bisa 100.000 doang. Oke Pak. Cuman kekurangannya fee transaksinya mahal dia. Jadi kalau kamu transaksinya kecil-kecil terus sering keluar masuk jual beli kamu rugi karena kamu kena biaya adminnya gede. Oh gitu. Berarti kalau itu Pak lebih cocok kita buat saham jangka panjang aja mungkin ya Pak ya? Enggak sih, cuman kamu harus merhatiin kalau kamu mau take profit di profit yang kecil, kurangnya banyak gitu doang. Kamu dipakai trading juga nggak masalah, cuman kalau kamu sering gitu, terus marginnya terlalu kecil, kamu habis sama admin, jadinya cuma capek doang yang ada gitu. Itu doang sih. Oke Pak. Makasih Pak rekomendasinya. Oke. Tapi ini juga sih Pak, ya kemarin tuh lagi mau nyobain di Bibit itu Pak, itu gimana, bagus nggak sih Pak? Reksadana ya? Iya, di aplikasi Bibit. Bagus sih, hampir sama sih sekarang. Apalagi kalau sekarang mah enaknya reksadana ada promo lagi, jadi kamu bisa dapat tambahan unit, enak banget. Kalau dulu mah mana ada. Iya. Ada kan beberapa Bibit, terus juga Bareksa, terus apa lagi ya? Ada gede-gede. Tanam duit. Ada banyak sih sebenarnya. Kalau kalian mau yang pakai kayak gitu, pokoknya pastiin aja terdaftar di OJK gitu. Intinya mah itu. Kurang lebih hampir sama. Tergantung kalian lebih suka mana, misalkan lebih suka interface yang mana atau promosinya lebih menarik yang mana, itu terserah kalian. Cuman intinya itu, jangan sampai investasinya di yang terdaftar OJK lah, relatif lebih beresiko. Oke Pak, terima kasih Pak. Kalian belum dapat materi, cuman kamu doang Hendra ya dapat pengelolaan keuangan pribadi ya? Iya Pak, di manajemen keuangan. Iya. Kalian belum dapat ya materi itu ya? Nggak sempat dapat ya 2018 ya? Belum kayaknya Pak, karena kurikulumnya mungkin beda waktu itu. Enggak sih, kurikulumnya sama, cuman saya selipin aja itu mah. Oh tuh, dia udah pernah. Jadi khas Bapak kan Pak? Apa? Ciri khas Bapak itu, bukan saya udah dapat 2 kali Pak di seminar dan kemarin di materi. Iya. Yang lainnya jarang Pak yang ngasih tahu itu. Iya, memang ini apa ya? Saya harapannya sih pengen sharing sih, karena ini penting banget ya. Kalau udah ngerti dari seumuran kalian sih, harapannya ke depannya jauh lebih enak ya. Jadi kalian ntar ketika punya gaji pertama misalkan, kalian udah tahu nih kalian gimana sih cara ngalokasiinnya,
Terus kalian misalkan ingin punya, misalkan di umur 30 tuh pengen nge-DP rumah, atau saya udah punya rencana nih, saya harus nabung berapa sih misalkan untuk bisa mencapai. Jadi kalian bisa udah dengan lebih teratur lah, tinggal jalin doang gitu, tinggal dilaksanakan aja karena udah punya rencana di awal. Apalagi sekarang udah punya income, saya income dari bisnis atau dari orang tua, misalnya income kan ya, tetap sudah dialokasikan gitu. Nanti kelihatan gitu bedanya sebelum di budget sama di budget, ntar kelihatan bedanya gimana sih, berapa sih jumlah yang bisa kalian kumpulkan kalau kalian ngebudget sama nggak di budget, ntar kelihatan bedanya kayak gimana, kayak gitu. Perlu diadain, perlu nggak? Kalau Hendra udah bosen kali ya, beberapa udah bosen kali ya, udah pernah. Tapi nggak apa-apa Pak, kalau yang lain mau mah. Saya juga buat memperdalam lagi Pak. Nantilah coba di itu ya. Oke, nanti coba yang mudah-mudahan ada waktunya. Masa saya kasih gaya laka juga. Nanti dimarahin pasur saya. Gak apa-apa Pak. Kali-kali. Nanti Kan kalau ada Pak, materinya sedikit gitu kan, bisa dimasukin tuh Pak kayak gitu. Di live IG. Saya jarang pakai IG, saya nggak aktif. Saya mau pengamat soalnya. Kalau IG cuma lihat-lihat doang video TikTok. Bentar ya, coba saya cari ada nggak ya cari. Mungkin saya kasih singkat aja ya. Sarah, bareng Fitri jadi moderatornya cocok banget. Kenapa cocok? Emang ada apa? Fitri itu Pak suka banget Pak sama keuangan. Oh, suka banget. Iya. Fitri. Berarti udah tahu dong kalau perencanaan keuangan kayak gimana. Nih, saya kasih sedikit aja ya. Karena udah absen juga jam 10, saya kasih sedikit ya. Tugasnya minggu depan itu ya. Jadi minggu depan ya nggak apa-apa lah. Mana ya? Materi bisa lupa. Ini slide yang sama sih, MKB, cuman saya coba jelasin ulang aja ya untuk memperkenalkan mungkin ya. Oke, ini sebenarnya ulangan ya. Beberapa yang ikut semester kemarin seminar itu udah dapat sebenarnya. Terus yang MKB apalagi udah dapat. Jadi lebih kenapa sih penting banget kenal yang namanya perencanaan keuangan pribadi itu. Jadi ada yang bilang you must gain control of your money or the rest of it will forever control you. Kenapa? Karena memang kalau kita nggak bisa ngelola keuangan baik, akhirnya ntar kita akan dikendalikan gitu. Jadi punya utang ya bisa jadi kalau ketika mereka butuh sepatu karena kita punya utang harus diikuti gitu. Jadi kita akan ikut arus gitu. Jadi kalau kita punya financial freedom atau kita bisa melakukan dengan baik, kita minimal nggak punya utang atau sebagainya. Jadi kita bisa lebih bebas lah, nggak ada yang mengontrol kita secara finansial gitu. Nah, tahapan sebenarnya ada 5 ya. Jadi pertama itu perencanaan arus kas.
Udah itu di tahap itu ada perencanaan arus kas, pengelolaan hutang atau kredit, juga mempersiapkan dana darurat. Di tahap kedua itu ada namanya perencanaan asuransi atau mempersiapkan proteksi diri. Yang ketiga itu ada perencanaan investasi atau kita merencanakan masa depan. Nah, karena apa? Investasi kan jadi diperlukan ya. Kalian tahu kan ada yang namanya inflasi ya. Inflasi itu mengakibatkan ada penurunan investasi. Mungkin kita nyimpan 100.000 saat ini, 3 tahun yang datang mungkin kalau 100.000 saat ini kita bisa beli, anggaplah bisa beli apa ya, bisa beli kopi kenangan 5 gitu misalkan ya. Kalau 3 tahun datang mungkin cuma bisa beli 3 atau 4 mungkin, karena harganya meningkat karena ada inflasi kayak gitu. Terus juga tahap selanjutnya ada namanya perencanaan dana hari tua atau pensiun. Yang paling tinggi itu ada perencanaan warisan atau hibah. Ini tinggi banget ya. Jadi contohnya kalau hibah atau warisan itu kayak kemarin ya, kayak tahu kan yang presidennya Samsung meninggalkan warisan berapa banyak triliunan ya. Nah itu tuh kalau nggak nggak diatur dengan baik, si warisan sama hibah itu ntar bisa jadi berantem biasanya si ahli warisnya. Makanya perlu perencanaan. Terus juga ada namanya tax planning. Kebayang nggak punya peninggalan sekian triliun, karena pajaknya berapa? Itu kan gede. Kalau nggak direncanakan dengan baik, ntar akhirnya si ahli warisnya akan berkurang jumlah yang dapatnya karena pajak gitu. Kalau nggak direncanakan dengan baik, gitu. Makanya dipandang cuma itu masih terlalu jauh ya. Itu jauh banget lah. Gitu. Jadi paling untuk dipelajari sih cukup sampai 4 ini. Jadi dari arus kas sampai dana pensiun. Gitu. Ini tahap pertama ya. Sorry. Jadi perencanaan arus kas sendiri dasar banget ya. Saat arus kas kita belum benar, jangan bilang lah perencanaan keuangan gitu. Karena tanpa arus kas yang benar itu kita nggak bisa memprediksi. Pengeluaran kita aja nggak tercatat, pendapatan kita mungkin tahu, tapi pengeluaran kita nggak tercatat gitu. Ini kita nggak tahu sisanya berapa gitu. Akhirnya cuman ya tabungan kita ya akhirnya mungkin bisa secara tidak sadar terpakai misalkan, atau nabungnya nggak teratur, jadi jumlahnya ya seadanya gitu. Makanya penting banget kita harus bisa mengelola pendapatan pengeluaran kita. Jadi ntar kita bisa tahu nih, oh pendapat kita sekian, tapi ternyata expense kita juga tinggi, atau bahkan nggak bisa saving misalkan. Oh gimana sih caranya? Oke, kita data nanti. Gimana sih kita bisa mengelola sehingga kita bisa saving sebanyak mungkin lah istilahnya gitu. Juga pengelolaan hutang buat yang udah punya hutang misalkan, contohnya misalkan punya kartu kredit, itu kan akan ditagih. Terus kita bisa memastikan hutang tersebut bisa kita bayar nggak sih? Terus dengan adanya hutang tersebut akan membebani si cash flow kita nggak sih? Atau kalau misalkan kita harus melunasin, gimana sih caranya? Itu pengelolaan hutang. Yang ketiga itu dana darurat. Kenapa sih dana darurat penting? Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, ada suatu kejadian yang mendadak, misalkan tiba-tiba nih motor kita rusak, itu adalah sarana transportasi salah satunya gitu. Dan untuk kuliah, untuk kerja kita butuh banget itu. Kalau nggak ada itu kita sulit gitu. Kalau kita nggak punya darurat, misalkan, lagi ngambil uang nih, ngutang, bentar kita balik lagi jadi punya utang. Kalau kita punya dana darurat, oh gue udah punya nih dana sekian, udah pakai aja dulu lah. Orang emang dana darurat kita pakai, kita udah siap gitu untuk kondisi darurat. Contohnya sederhananya tadi untuk servis motor misalkan, karena ada perusahaan yang tidak terduga, bukan servis rutin ya, nggak terduga itu. Kita kan kadang-kadang nggak nyiapin ya. Kalau rutin mungkin udah untuk 6 bulan depan saya udah nabung lah, misalkan biaya servis berapa sih, misalkan 300.000, udah tabung lah 6 bulan sekian, 50.000 misalkan per bulan. Udah. Kalau yang sifatnya mendadak kan enggak ya, kadang-kadang tiba-tiba bannya robek gitu kan, ya ganti ban kan lumayan ya, 200.000 misalkan. Kalau lagi nggak punya uang kan rasa jadi utang. Kalau kita udah punya darurat kan kita bisa pakai dulu. Jadi kita pakai dulu, ntar kalau ada saving lagi kita penuhin lagi dan gitu. Nih tujuannya banyak ya. Kita harus bisa identifikasi uang masuk keluar. Kita juga tahu dari mana sih sumber pendapatan kita itu, sumber pengeluaran kita dari mana kita tahu. Terus kita bisa mengatur nih
mengidentifikasi gimana sih sebenarnya pola pengeluaran kita, ada nggak sih yang bisa kita efisienkan. Misalkan ternyata saya selama sebulan kongkonya mahal juga ya, bisa nggak sih di saving, misalkan kongko saya cukup lah turunlah 20% jadi segini, kira-kira cukup nggak ya? Nah, itu pentingnya sih perencanaan keuangan. Pasti bisa nggak sih kita mengurangi pos-pos yang dikeluarkan selama sebulan misalkan. Juga menetapkan tujuan keuangan kebutuhan dan cadangan. Jadi kita harus tahu tujuan keuangan, misalkan saya ingin punya motor baru cash di umur 25 tahun misalkan. Motor apa ya? Ninja lah misalkan, 25 tahun. Oke, harganya berapa? Sekarang misalkan harganya berapa? 60 juta misalkan. Di 5 tahun yang akan datang mungkin akan jadi kenaikan di berapa ya? Anggaplah dalam 5 tahun sedikit 80 juta. Oke, berarti dalam jangka waktu sekarang 2020 ke 2025 kita harus nabung sekian. Kita masukin ke pos misalkan dan 60 juta tuh. Coba ya, saya hitung. Jadi 80 juta dibagi 5 tahun itu berapa? 60 bulan ya? 60 bulan. Berarti kita harus nabung 1,3 per bulan. Bisa nggak kira-kira? Ngeberatin nggak buat cash flow kita? Kalau ngeberatin, kita caranya gimana sih biar bisa dapat gitu misalkan? Oke, kita harus investasi berarti misalkan gitu. Terus kita memberikan gambaran kemampuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan keinginan yang tadi ya udah jelasin. Jadi dengan kita mengolah keuangan itu kebayang, oh ternyata saya ini boros banget ya, baru tahu saya boros ternyata. Kita tahu, oh berarti untuk bulan depan kita janganlah biasanya nongkrong di Starbucks, ya udahlah mau kerja di Starbucks lah, dia lebih murah misalkan, Hopken lah lebih murah misalkan. Ya udah, oke. Ternyata di situ kita tahu bisa saving sekian persen misalkan. Gitu. Ini juga ya gambaran kemampuan memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nih, mengembangkan budget periode mendatang tadi ya udah jelasin juga. Jadi kita tahu nih, oh ternyata jangan kita mengubah budgetnya, kita bisa savingnya lebih gede nih. Jadi kita bisa alokasikan buat rencana masa depannya untuk apa bisa nih. Terus jadi evaluasi juga, karena biasanya dievaluasi secara berkala sih, kita tahu si efisiensi dari rencana kita seperti apa sih, apakah memang udah cukup atau ada yang harus diperbaiki gitu. Kebayang ya? Ini masih pada hadir nggak sih? Masih Pak. Masih Pak. Masih menyimak. Masih Pak, hadir. Oke, coba ini jadi pendapatan pengeluaran kalian pisahin. Kalian cari pendapatan tetap kalian itu siapa. Kalau udah punya gaji, mungkin gaji. Kalau dari bisnis, ini harus diperhatiin. Karena bisnis kan kadang-kadang nggak tentu. Makanya kalau saya saran buat yang bisnis nih, kalian mendingan sistemnya di salary aja. Nanti ketika kalian punya earning lebih, itu bisa dijadiin retained earning atau bisa dijadiin nanti dividen di akhir periode fiskal tahun misalkan gitu. Jadi anggaplah jadi THR lah, THR gaji ke 14 gitu. Karena 13 dari kerjaan, 14 dari bisnis misalkan gitu. Contohnya ya, tidak tetap tadi bonus, THR dan sebagainya. Pendapatan. Oke, kan kita ke pengeluaran. Kita list pengeluaran kita tuh apa aja sih? Misalkan untuk kebutuhan sehari-hari, necessities itu apa aja, perlengkapan, terus bahan makanan misalkan. Terus juga kita mau nabung berapa, atau investasi, atau juga kita punya polis asuransi misalkan. Ya kita akan tahu harus kasih itu tuh positif nggak sih? Positifnya seberapa banyak, ataukah emang pas-pasan? Ya oke lah masih positif, tapi cuma beda 20-30 ribu, lumayan lah buat 2 kali makan misalkan. Atau malah ada yang negatif, ternyata expense saya per bulan itu nggak disangka ya, ternyata terus mengkikis tabungan saya. Mungkin ada gitu. Ini penting banget. Dan caranya kan sesimpel ini gitu. Kalian cuma perlu ngelis apa aja sih pendapatan kalian, keluar kalian apa aja sih, simpel itu. Ini ya, kurang lebih. Jadi kadang-kadang jumlah yang kita hasilkan itu tidak menggambarkan apa-apa ya. Kadang ada cerita orang gajinya udah 20 juta tapi bisa jadi expense-nya juga 18 juta gitu. Padahal kalau dikelola dengan baik mungkin dia bisa
menginvestasikan mungkin 50% gajinya atau berapa persen gitu, karena dia udah melakukan efisiensi. Jadi lebih ke bagaimana uang tersebut bekerja untuk kita gitu. Jadi kita bisa mengembangkan si dana yang kita punya itu lebih besar dengan jumlah yang gaji gede. Masa sih tabungannya kecil gitu, masa kalah sama yang gajinya kecil tapi bisa savingnya gede. Jadi bukan dari jumlah gaji, tapi bagaimana jumlah yang kalian bisa saving. Nah ini beberapa metode sih yang mungkin bisa dipakai ya untuk yang belum pakai budgeting misalkan. Ini bisa dipakai. Ada yang 50-30-20% method, terus ada budget jar sama create your own budget. Ada 3. Ya, ini masih banyak sih, cuman ini yang simple. Ini kurang lebih kayak ini ya. Ini paling mudah sih. Jadi 50% itu ke kebutuhan kalian, kayak makanan, transportasi, terus kalau ada polis-polis, terus juga buat biaya, tabungan biaya kesehatan misalkan. Atau kamu mau misalkan beli apalah untuk kehidupan kamu ya, untuk needs gitu. Terus 30% itu buat misalkan kamu sukanya nonton, oke, budgetin lah sekian untuk nonton bioskop misalkan. Atau suka nonton konser, boleh masukin buat konser misalkan. Atau misalkan suka kongko nih, oke, nggak apa-apa, kita budgetin 30% dari total pendapatan ya ini ya, dari total pendapatan. 20% itu di saving. Saving itu ada 2 ya, saving atau kita bayar utang, karena bayar utang itu lebih utama. Nanti kalau udah nggak punya utang kan kita savingnya lebih gede gitu. Jadi kalau punya utang, utamakan bayar utang dulu si 20% ini. Gitu. Ini kebayang ya? Jawab. Nah ini untuk yang budget jar ada, jadi kita bagi jadi 6 jar istilahnya. Jadi kita bicara 6 kantong lah. Yang paling gede itu necessities 55% atau barang-barang yang penting lah, makanan, terus transportasi kayak tadi yang needs, yang tadi needs ya. Terus ada yang paling kecil itu gift. Jadi bagusnya di sini ada kita jadi membiasakan untuk berbagi lah gift. Jadi gift itu mungkin kalau yang beragama Islam itu zakat misalkan. Zakat kan 2,5% ya, masih 5% lagi, mungkin 5% lagi ada yang suka ngasih sahabatnya kado misalkan. Ini kita bisa sisihkan 5% dari sini. Terus juga education itu misalkan kalian ikut seminar pengembangan diri atau beli buku, atau misalkan nabung untuk ikut short course misalkan, itu bisa. LTSS itu long time saving for spending. Jadi kalian udah nyiapin untuk purchase besar atau beli barang-barang yang mahal, misalkan kalian ingin beli mobil misalkan, itu beli motor, kalian udah nyambung dari sini. Kalian nanti ketika udah cukup kalian tinggal ngambil dari pos ini. Untuk template tadi ya, kayak yang di font, kalian mau ngapain bebas pakai, tapi budgetnya cuma 10%. Misalkan gaji 10 juta, ya udah kalian nyimpan 1 juta untuk kongko sama sebulan, titik. Nah, pokoknya kalau kurang, bagus, berarti kalian bisa saving. Kalau lebih, nggak ada toleransi gitu. Jadi kalian nggak bisa terpaksa nolak gitu. Aduh saya lagi nggak bisa sih, saya nggak ada budgetnya, saya traktir gitu. Nggak, jangan. Sebenarnya kayak gitulah. Kalian harus konsisten dengan si jar yang udah kalian buat ini. Kalau FFA ini jadi kayak saving ya tadi ya, jadi lebih ke arah kayak kalian punya passive income lah, kalian investment di reksadana kah, atau mau di emas, deposito ya terserah kalian, tergantung dari profil risiko kalian. Jadi kalau yang ini, antara itu create your own budget ya, jadi ini memang tergantung dari behavior seseorang, jadi kita bisa menyesuaikan. Jadi kalau 2 method tadi dianggap sulit, ya kalian bisa buat budget sendiri, asal tetap kalian harus memperhatikan bahwa kalian bisa punya saving gitu, nggak hanya untuk kehidupan. Makanya ntar kita bisa evaluasi ini, oh ternyata kita terlalu banyak nih expense-nya, mana sih yang bisa dihemat gitu atau bisa dikurangi. Nah makanya ada tahap-tahapnya, jadi kita ngumpulin financial statement itu berarti tadi pendapatan dan pengeluaran kita itu seberapa besar sih. Ini udah dikalkulate ya. Terus kita list
pengeluaran kita per bulan itu apa aja yang penting, misalkan ya jelas makanan sebulan, misalkan bayar kos, misalkan. Terus untuk biaya bensin kalau punya motor, atau transportasi kalau nggak ada motor dan sebagainya. Terus kita tentukan nih mana aja sih yang harus udah pasti keluar, misalkan makan udah pasti keluar, terus transportasi pasti keluar, kos pasti keluar, misalkan. Mana sih nanti kira-kira masih bisa dinaik turunin, tidak ada fix sama variabel. Ntar di total itu maksudnya kita lihat nih, oh ternyata spending kita itu sekian dan income sekian itu masih bisa saving sekian, mau nggak misalkan di saving itu apa kita akan saving atau mau dialokasikan lagi ke budget yang udah kita buat. Itu di step namanya ya, di adjust gitu. Jadi ntar kita punya budget yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Oke lah, saya pengen gaya hidupnya seperti ini, yaudahlah saya coba savingnya sekian gitu, karena saya punya target atau tujuan finansial saya seperti ini, dengan segini saya bisa lah mencapai gitu. Jadi setiap orang bisa beda-beda kalau yang future budgeting gitu. Nah terus kita lanjut ke kenapa sih penting ya tadi. Jadi kalau masih ada utang itu kita masih belum bisa mencapai finansial, atau utangnya bukan ini ya. Jadi utang itu sebenarnya ada dua tipe ya. Ini ada yang good, ada yang bad. Walaupun sebenarnya kalau bisa mah nggak usah gitu. Cuman kalau secara finansial ada dua yang namanya, ada yang good, ada yang bad. Jadi kalau good itu yang produktif ya, misalkan kamu utang tapi untuk bisnis yang udah terencana dan baik,